Unit yang terbatas hanya 6 unit yang berada di kawasan yang menurut saya cukup privasi, dan tepatnya itu lokasinya di Purnama 1. Cukup langka untuk Purnama 1 mendapatkan kawasan yang seperti ini. Dan kita jalan kaki cukup 30 detik itu sudah bisa capai ke tepi jalan Purnama 1. Nah, ya, bisa Anda lihat di belakang. Dan di sisi kanan saya itu di belakang sudah banyak perumahan-perumahan elit yang dibangun. Dengan pemilihan kualitas bahan premium, itu menjadikan fasad rumah depannya itu terasa elegan dan mewah, teman-teman. Yang saya suka itu di area fasad depannya itu dengan memakai keramik dengan motif kayu, dan ada pemakaian kaca dari bawah ke atas, itu menjadikan rumah itu kesannya itu sangat mewah, teman-teman. Oke. Kali ini kita berada di carportnya. Carportnya sendiri juga menurut saya cukup oke, bisa muat satu mobil dan satu motor. Dan di atas ini kita sudah memakai kanopi yang berbahan kaca, teman-teman. Jadi nampaknya luxury banget ya, teman-teman ya. Unit yang akan kita review ini merupakan unit posisi hook dengan luas tanah itu 11 kali 17,5 meter. Dan tipe bangunannya itu tipe 160. Tersedia juga unit standar itu dengan luas tanah 7,5 kali 17,5 meter. Jadi teman-teman masih ada pilihan mau yang posisinya hook atau yang unitnya standar, teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri posisi hook. Di sini ada taman yang menurut saya cukup oke. Dan di sini juga tersedia saluran drainase yang menurut saya cukup oke ya, teman-teman. Itu langsung terhubung ke saluran ke depan, teman-teman. Jadi nggak perlu takut banjir ya. Kawasan ini bisa dibilang kawasannya menurut saya kawasan bebas banjir. Dan area ini juga dibatasin dengan dinding yang menurut saya cukup oke. Sudah di finishing kamprot ya, teman-teman ya. Juga di bawahnya juga disediakan area space untuk tanam. Dan dindingnya juga dibatasin dengan sebuah space untuk penghijauan lagi, teman-teman. Oke, mari kita masuk ke dalam, teman-teman. Nah, kita berada di ruang tamunya. Rumah ini sudah dilengkapi dengan smart home, teman-teman. By Living, jadi bisa terkoneksi langsung ke smartphone, teman-teman. Jadi kalau misalnya pas teman-teman lagi di luar, lupa matikan lampu, jadi bisa langsung koneksi dengan aplikasi By Living, bisa matikan lewat HP, teman-teman. Jadi unit yang kita review ini merupakan unit full furnish yang akan teman-teman dapatin. Jadi apa yang teman-teman lihat ini semua itu include, teman-teman. Jadi di sini ada dua sofa dan ada satu kabinet TV ya. Mungkin menurut saya itu tinggal dikasih backdrop TV lagi ya, biar lebih keren. Dan area ini langsung terkoneksi dengan area diningnya, teman-teman. Kalau menurut teman-teman lebih bagusnya di sini dikasih partisi atau enggak? Kalau saya sih lebih cocoknya dikasih partisi ruangan ya, teman-teman. Jadi membatasi antara area ruang tamu dengan area diningnya, teman-teman. Jadi nggak langsung kelihatan. Oke, kita menuju ke area kitchennya. Nah, kitchennya itu menurut saya besar ya, teman-teman. Itu pasti idaman para ibu-ibu. Jadi di sini ada area kitchennya ini untuk sinknya untuk cuci-cuci. Jadi untuk masaknya ada di sebelah sini, teman-teman. Nah, di sini ada area kitchen satunya lagi. Jadi bisa untuk prepare untuk menyiapkan bahan makanan apa segala macam. Jadi nggak perlu di area kitchen dapur meja kompornya ataupun di sinknya. Dan di sini ada space untuk ditaruh kulkas, teman-teman. Jadi kulkasnya itu 2 pintu masih muat ya, teman-teman ya. Yuk mari kita lihat area ke belakangnya, teman-teman. Nah, area belakangnya ini sudah terdapat powder room, teman-teman. Jadi cukup unik ya menurut saya. Developernya menyiapkan area powder roomnya di belakang, di area luar rumah. Kebetulan ini sedang dikunci, jadi nggak bisa dilihat, teman-teman. Dan kita ke belakang lagi, teman-teman. Di sini ada area ART. Menurut saya mungkin agak kekecilan ya, teman-teman. Ini ukurannya paling 1,5 meter kali 1,5, cukup kecil.
menurut saya ini lebih cocoknya itu difungsikan sebagai gudang teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak suka dengan desain layoutnya, ini untuk area space ini Anda bisa menambah luas bangunannya agak lebih panjang. Jadi muat untuk kamar ART-nya teman-teman. Dan di sini juga ada dibatasin dengan pagar yang menurut saya tinggi ya teman-teman. Itu sekitar mungkin 2 meteran. Di finishing kamprot juga. Jadi untuk area belakangnya itu aman teman-teman. Jadi tinggal dikasih mungkin pagar anti maling apa segala macam juga oke. Dan di bawah ini juga ada taman, juga ada lampu tamannya teman-teman. Jadi kesannya juga kesan elegan banget ya. Di sini juga ada lampu tamannya. Yuk, mari kita masuk ke dalam lagi teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke lantai 2-nya, kita akan bahas untuk kamar orang tua tepatnya. Jadi orang tua kan biasanya mungkin nggak terlalu capek naik tangga, jadi bisa difungsikan untuk kamar orang tua. Nah, jadi apa yang teman-teman lihat ini emang udah include semua ya teman-teman. Ini kesannya kayak konsepnya kayak ala-ala hotel. Di samping ini ada colokan apa segala macam, dan juga dihiasin dengan backdrop yang menurut saya cukup elegan, minimalis tapi nggak norak, cukup keren. Dan di sini juga ada meja TV, juga bisa difungsikan sebagai meja kerja. Dan yang paling menariknya itu ada kaca. Jadi teman-teman bisa mau kaca apa segala macam itu, wes keren banget. Dan juga dilengkapi lemari yang menurut saya finishingnya cukup rapi ya teman-teman. Wis keren banget. Ini benar halus pengerjaannya, nggak main-main developernya. Oke, di sini juga ada private bedroom. Itu udah full sanitary teman-teman. Jadi di dalamnya itu ada wastafel, ada cermin, closet, shower, dan ada shower boxnya teman-teman. Agak jarang sih misalnya dalam private bedroom itu dikasih shower box oleh developer. Nah, yuk mari kita naik lantai keduanya. Untuk anak tangganya sendiri menurut saya pijakannya cukup enak, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu kecil teman-teman. Juga udah dilengkapi dengan railing tangga. Dan di atasnya itu ada bukaan jendela teman-teman. Jadi saat siang sampai sore hari itu teman-teman nggak perlu hidupin lampu, itu udah terang banget. Seperti teman-teman lihat sendiri itu terang sekali ya teman-teman. Dan jendelanya itu sebenarnya bisa dibuka, cuman posisinya agak lebih tinggi, jadi mungkin butuh tangga untuk membuka jendelanya. Setelah kita naik ke lantai 2 ini, kita sudah dimanjakin dengan wallpaper yang menurut saya cukup oke. Kesannya juga nggak terlalu monoton menurut saya. Dan kita akan nge-review kamar anaknya teman-teman. Yuk mari masuk. Untuk pintunya sendiri sudah memakai multiplex finishing HPL ya teman-teman. Jadi kesannya cukup elegan. Oke, kita masuk. Nah, ini kamar anaknya, mungkin sederhana sekali untuk interiornya. Tapi menurut saya ini bisa dipakai kasur dengan ukuran king size ataupun queen size. Itu masih muat teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tetap mau memakai ukuran yang single bed ini, bisa dipakai 2 single bed teman-teman. Dan di sini bisa tinggal ditaruh lemari. Ya. Masih cukup oke, luas. Oke, mari kita menuju ke kamar luarnya teman-teman. Nah, kamar luarnya sendiri juga sama seperti yang di bawah, kamar mandi di bawah. Fan dan ventilasi yang menurut saya itu cukup oke. Jadi ada pencahayaan dan sirkulasi, jadi nggak terlalu lembab untuk dalam WC-nya. Yuk, mari kita lihat kamar utamanya yang menurut saya greget banget kalau misalnya sudah sampai ke sini teman-teman. Yes, seperti yang Anda lihat teman-teman. Minimalis, nggak norak, tapi kesannya itu mewah banget, elegan banget teman-teman. Emang di sini kalau bisa saya review jujur, masih ada kurangnya teman-teman. Kurangnya apa? Backdrop TV-nya teman-teman. Menurut saya untuk backdrop TV-nya itu masih kurang. Jadi agak polos teman-teman. Jadi misalnya teman-teman masih pengen menambah itu masih bisa ya teman-teman. Untuk backdrop TV-nya. Dan di sini juga ada private bedroom-nya teman-teman. Seperti teman-teman lihat itu cukup luas ya dibanding
kamar mandi yang lain itu cukup luas, cukup oke. Dan yang paling menarik itu walk-in closetnya teman-teman. Kami. Nah, walk-in closetnya itu cukup besar dan panjang teman-teman. Itu juga dihiasi dengan kaca langsung full body. Jadi pas kita berganti pakaian, mungkin bisa sambil kaca-kaca. Udah oke belum? Yes. Di sini juga ada meja riasnya. Meja riasnya tinggal dikasih mungkin agak kurang ada kabinet-kabinetnya ya teman-teman. Jadi untuk tinggal ditambah sebenarnya menurut saya ditambah kabinet untuk simpan alat-alat riasnya teman-teman. Yang paling menarik itu walk-in closetnya itu langsung terhubung dengan balkon luar teman-teman. Yuk mari. Nah di sini ada balkon luar langsung menghadap ke arah depan komplek ya teman-teman ya. Menurut saya cukup oke, masih bisa bersantai. Jadi teman-teman pengennya nyantai di luar malam hari, sore hari sambil ngerokokan, nggak perlu harus di dalam kamar. Jadi bisa di sini aja teman-teman. Nah, ada informasi menarik lagi teman-teman. Jadi developer akan menyiapkan gerbang dan ada pos jaga nanti di bawah teman-teman. Jadi jangan takut misalnya untuk keamanan di kawasan ini kurang. Nanti developer akan menyiapkan dan akan dibangun nih di depan. Ada gerbang dan ada pos satpamnya teman-teman. Nah teman-teman, untuk unit ini siap huni. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen merubah Dena layout, itu masih ada unit yang inden. Jadi nggak perlu takut untuk penyesuaian Dena layout itu bisa disesuaikan dengan impian teman-teman. Nah, untuk unit ini ditawarkan start dari 1,98 M teman-teman, dan untuk unit full furnish ini yang kita review itu ditawarkan dari 2,5 M. Dan ada informasi dari developer itu akan memberikan diskon senilai ratusan juta. Nah, follow juga akun TikTok dan Instagram saya, akan saya cantumin di bawah. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Wendy X Max. Thank you.